Dalam tasbiyah dan tarbiyahnya, Nabi lebih mendahulukan tentang tasbiyah dan tarbiyah hati ketimbang tasbiyah dan tarbiyah amal. Karena masalah hati ini itu menyangkut masalah akidah, masalah keikhlasan dan masalah tawaduk, masalahnya masalah urgen. Karena hati itulah yang menggerakkan amal. Hati itulah yang membuat ibadah bisa menjadi lebih khusyuk, lebih tawaduk dan semisal dengannya. Makanya itu dinamakan itu yang dinamakan hakikat. Makanya Nabi sering mengajarkan dalam beberapa banyak hadis disebutkan salah satunya hakikat kaya, kata Nabi, adalah bukan kaya harta tetapi kaya hati. Disitulah Nabi mentasbih bahwa orang yang memandang harta itu adalah pemandangan yang tidak benar, karena yang dipandang itu adalah kekayaan pada hati yang kaya. Kalau hati udah kaya, di saat dia pun kaya harta, dia akan beramal, berdakwah dengan hartanya. Di saat dia miskin pun dia akan bersabar dengan kemiskinannya. Itulah kaya hati. Beda orang yang tidak kaya hati, di saat dia kaya ia poya-poya, hura-hura, dia maksiat dengan hartanya. Di saat dia miskin dia mengeluh, malah berbuat maksiat dengan kemiskinannya. Dalam hadis lain disebutkan Nabi, orang yang kuat itu adalah bukan orang yang kuat menang bergulat, dia orang yang mampu menahan emosinya. Di situ Nabi mentasbiyah tentang masalah orang memandang sesuatu dari sisi kekuatan, padahal kekuatan itu banyak orang yang kuat tapi ia tidak beriman. Dia kuat secara fisik tapi dia tidak beriman, tidak beramal. Tapi saat orang mampu menahan emosinya, tentu dia hatinya bagus, kualitas hatinya bagus. Di situ mungkin dengan kualitas hati yang bagus tentu lebih mudah untuk dia beriman dan untuk dia beramal. Tapi di saat orang emosi, di saat dia beramal, amalannya pun tidak akan khusyuk, perbuatannya pun tidak bisa terkontrol dan akan menimbulkan maksiat dan semisal dengannya. Maka disebutkan dalam hadis lain, Nabi mengajarkan juga hakikat orang yang muflis itu, orang yang bangkrut adalah orang yang bukan orang yang bangkrut harta, orang yang bangkrut dari perniagaannya, tapi orang yang bangkrut karena banyaknya kezaliman yang ia lakukan di dunia. Dia punya banyak amal, tapi di sisi lain dia punya banyak kezaliman. Ia menzalimi orang lain, entah mengambil harta orang lain, atau menyakiti orang lain, atau menghina orang lain, sehingga di akhirat besok amalnya habis untuk menutupi kezaliman yang telah ia lakukan kepada orang lain. Atau di saat dia tidak punya amal, maka dosa orang yang dizaliminya akan pindah kepada dia. Itulah orang yang bangkrut pada hakikatnya, kata Nabi, bukan bangkrut dari sisi harta. Karena harta itu bukanlah suatu standarisasi. Karena Allah dah disebutkan Allah hanya melihat kepada walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat kepada hati, amalan hati, kualitas hati, wa amalikum, dan kualitas amal. Kualitas hati tentu dengan keikhlasan, dengan tauhid, dengan tawaduk dan semisalnya, dan kualitas amal tentu dengan ittiba, mengikuti perintah Nabi. Maka disebutkan dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal tidak ada perintahnya dari kami, tertolak. Jadi amalan hati pun yang tidak mengikuti perintah dari Nabi, yaitu dari segi tauhid, dari segi keimanan, dari segi keikhlasan, pun akan termasuk kepada bagian ini, tak diterima, tertolak, tidak mengikuti ketetapan dari syariat dalam keimanan, keikhlasan, dalam ketauhidan dan semisal dengannya. Jadi yang dikatakan hakikat itu adalah memperbaiki kualitas hati, tauhid, keikhlasan dan sebagainya, kemudian baru ditambah dengan kualitas amal. Itulah kualitas. Jadi secara kualitas yang dilihat adalah kualitas hati dan kualitas amal, kemudian baru ditambah dengan kuantitas. Setelah kualitas hati, kualitas amal udah bagus, baru memperbanyak amalan tadi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, memperbanyak amal. Tentu amal yang disyariatkan, bukan amalan yang tidak disyariatkan, bukan amalan bid'ah.
bukan amalan syirik, bukan amalan yang mengandung maksiat. Jadi memperbanyak amal itu dalam amal yang disyariatkan. Karena amal yang tidak disyariatkan tidak diterima. Sebanyak apapun tidak ada. Syirik akan menghapus segala amal, sedangkan bid'ah itu tertolak dan diancam dengan neraka. Jadi kembali kepada hakikat itu adalah yaitu memperbaiki kualitas hati dulu, kemudian memperbaiki kualitas amal, setelah itu memperbanyak amal yang setelah amalan yang telah bagus tadi diperbanyak dan saling berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam kualitas hati, kualitas amal, dan memperbanyaknya.